Ya, selamat datang di kuliah online Operation Riset 2 minggu 4 materi programa dinamis 1. Jadi di kuliah online kali ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah struktur masalah programa dinamis, yaitu ada state sama transformasi. Kemudian prosedur pemecahan untuk programa dinamis ini ada rekursif maju dan mundur. Kemudian ada masalah programa dinamis deterministik untuk status diskrit. Nah, struktur masalah programa dinamis. Apa sih sebenarnya programa dinamis? Programa dinamis itu sebenarnya adalah sebuah metode di operation research di mana dia sebenarnya memecah masalah besar ke dalam sub problem yang bisa diselesaikan. Nah, supaya lebih mudah jadi dipecah ke sub problem. Di programa dinamis itu ada istilah yang disebut dengan stage dan state. Yang namanya stage itu di sini misalkan kalau kasus jaringan seperti ini adalah kasus misalnya ada suatu orang yang dari poin A. Dari poin A ini dia harus menuju ke poin J. Nah, dia harus melewati node di sini disebut dengan state. Jadi state-nya ada B, C, D, E, F, G, H, I sampai J. Nah, state ini nanti dipecah menjadi beberapa stage. Jadi di sini ada seperti ini. 1 2 3 ini stage 4. Ini stage 4, ini stage 3, ini stage 2, ini stage 1, ini stage 0. Nah, ini disebut dengan stage. Jadi dia dipecah dalam sub problem. Di kasus ini dia dipecah menjadi 4 sub problem. Jadi sub problem pertama nomor 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kemarin kita udah belajar metode Dijkstra, ini kan kita bisa menyelesaikan kasus ini pakai metode Dijkstra. Misal dari A pasti diambil yang paling kecil ke B, dari B nanti diambil paling kecil 42, berarti dia ke G. 42 berarti ini ada 2 tambah 2, terus dari G ke I 3 tambah 3, I otomatis ke J tambah 4, jadi totalnya ada G5, ini 6. Jadi panjangnya itu rutenya A ke B ke G kemudian ke I ke J dengan total rute itu sebesar 11. Nah, ini kalau kita pakai algoritma Dijkstra. Nah, kalau kita pakai dynamic programming seperti tadi saya sampaikan, kita pecah menjadi 4 stage. Di sini ada stage 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, next, untuk menyelesaikan stage ini itu kita bisa mentransformasi program dinamis ke dalam bentuk tabel. Dia ada SN atau state-nya, XN decision variable-nya, kemudian ada F, ini adalah objektif, ini adalah optimal objektif, XN ini solusi. Jadi nanti kita petakan semua objektif fungsinya nilainya berapa, kemudian diambil yang paling optimum, bisa maksimum bisa minimum. XN ini adalah stage dan state-nya. Ini itu adalah stage, yang ini adalah state. Jadi satu pakai X, satunya pakai T. Nah,
cara menyelesaikannya ada dua sebenarnya. Yang pertama itu rekursif maju, satunya rekursif mundur. Tapi umumnya di banyak buku maupun metode yang umumnya digunakan di dynamic programming itu yang lebih sering digunakan adalah rekursif mundur. Rekursif mundur ini gimana caranya? Jadi kita menyelesaikan kasusnya itu dari belakang. Jadi kita mulai dari posisi 4. Untuk mencapai posisi 4 ini berarti stage yang harus diambil itu adalah H ke J atau I ke J. Dengan H ke J itu sama dengan 3, I ke J sama dengan 4. Kita ada di stage 4. Nah, kalau kita tabelkan di stage 4 ini dia ada H ke J itu sama dengan 3, ada I ke J itu sama dengan 4. Ini stage-nya, stage 4. Nah, di sini objektifnya itu ada nilainya 3 dan 4 karena kalau dari H ke J dan I ke J cuma ada pilihannya, cuma ada dua ini. Jadi simpel, cuma ada 3 dan 4. Nah, kemudian balik masuk ke stage berikutnya, kita mundur satu lagi. Di sini, stage 3. Ada stage 3. Nah, stage 3 ini jadi pilihannya dia mulai dari E ke H, F ke H, G ke I. Jadi pilihannya ada E bisa ke H atau ke I, F bisa ke H atau ke I, G bisa ke H atau ke I. Nah, tapi yang perlu jadi catatan di sini kita masukkan nilai objektif sebelumnya di stage sebelumnya. Jadi di stage sebelumnya nilai objektif yang paling optimum karena ini nggak ada pilihan lain, jadi pilihan cuma F4 atau objektif di stage 4 itu ada pilihan cuma 3 dan 4. Nah, kalau kita posisi di stage 3 berarti kalau kita di E ke H itu nilainya 1. E ke H itu sama dengan 1. Tapi ada lanjutannya H ke J itu nilainya adalah 3. Jadi E ke H ke J itu sama dengan 4. Ini yang muncul angka di sini. Kalau E ke I 1, E ke I itu besarnya adalah 4. Jadi kalau E ke I itu 4, kemudian I ke J itu nilainya 4, kita total keluar 8. Nah, ini yang muncul di tabel yang ini. Nah, dari sini kita petakan juga untuk semua kemungkinan F ke H, F ke I, G ke H, G ke I ditambah dengan H ke I ke J. Nah, kemudian kalau ada logonya bintang gini, star, itu artinya adalah biasanya kalau dioptimasi itu adalah optimal. Optimal ini bisa jadi dia minimal atau maksimal. Di sini kita cari adalah nilai minimum. Jadi ketika kita mencari F3 bintang, nilai paling optimum di stage 3 itu kita bandingkan dari dua ini, antara 4 atau 8. Di sini jelas yang paling kecil adalah 4, di mana 4 itu diperoleh dari H. Makanya kalau kita pakai nilai E itu yang optimum adalah lewat H. Kenapa? Karena dia dapat nilainya 4. Kalau F itu kita pakai nilai I, dia muncul 7 itu dari I. Sedangkan G itu lewat H, ketemunya dia nilainya sebesar 6. Nah, dari stage 3 kita lanjut ke stage 2, BCD. BCD ada opsi pilihannya ke E, F, G ditambah dengan nilai kumulatif dari objektif yang optimum
dari stage 3. Nah, di sini kalau kita kalkulasi, di sini yang paling kecil itu ada pilihannya 11 E dan F, 7 itu dari E, dan 8 itu dari E dan F. Nah, kalau kita ini solusi, kalau kita kenakan dari solusi stage 2. Stage 2 itu pilihannya ada EF, E atau F, G tidak dipilih. Nah, dari stage 2 kita masuk ke stage 1. Nah, di stage 1 ini pilihannya not awal itu A, dia cuma ada pilihan B, C, D. B itu 13, C 11, D 11. Ketemunya adalah 11 itu dari C atau D. Ini hasil ini sama seperti algoritma Dijkstra kalau kita menggunakan shortest path. Nah, jadi nah, kalau kita runtut balik dari solusi tadi awal itu adalah, kalau dari A itu pilihannya C atau ke D. Berarti kalau kita gambar, A itu pilihannya antara C atau ke D. C ke D berarti B kita coret, kita nggak lewat B. C atau ke D. C itu pilihannya adalah E atau ke F. E, F, D bisa ke E, bisa ke F. D bisa ke E, bisa ke F. Oke. F itu pilihannya cuma ke I. F itu pilihannya ke I. Sedangkan E itu pilihannya ke H. E itu pilihannya ke H. Dari ini ke sini otomatis karena nggak ada opsi lagi. Berarti kalau lewat A, C, E, H, J. A, C, E, H, J. Ini besarnya adalah 4, 3, 1, 3. Tujuh, 8, 11 atau A, D, E, H, J. A ke D itu 3, D ke E 4, D ke E 4, E ke H 1 ditambah H ke J 3, 11 juga. Atau ADF, A, D, F, I, J. A ke D itu 3, D ke F itu 1, F ke I itu 3, I ke J itu 4, 3, 1, 11. Nah, jadi ada 3 solusi. Yang pertama ini, 2 ini, 3 ini. Tapi ketiga-tiganya menghasilkan nilai rute yang sama, yaitu nilainya 11. Nah, bagaimana prosedur pemecahan rekursif maju? Nah, ini jadi PR untuk kalian, nanti dimasukkan ke dalam summary yang sudah saya tugaskan waktu itu, dikumpulkan lewat e-learning. Rekursif maju prinsipnya sebenarnya sama,
tinggal nanti kita dibalik saja prinsipnya. Kalau kita mulai tadi dari stage 4, kalau awalnya kita mulai dari stage 4, 0, 1, 2, 3, 4, kalau awal kita mulai dari sini, kalau ini adalah rekursif mundur, kalau rekursif maju, ini kita mulai dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Sebenarnya logikanya ini munculnya nanti hasilnya mirip algoritmanya Dijkstra. Dijkstra. Nah, kemudian untuk pemrograman dinamis atau atau dynamic programming lah bahasa Inggrisnya, itu untuk kasusnya sebenarnya ada beberapa, ada status yang ini yang saya ajarkan di sini. Yang pertama discrete, nanti ada yang continuous, juga nanti yang menggunakan decision tree, yaitu ada probabilistiknya. Nah, di sini misal kita ambil salah satu contoh. Contohnya di sini ada kasus alokasi tim medis untuk menyelamatkan orang ke 3 negara. Ada negara 1, negara 2, negara 3. Misalnya ini Cina, Korea, sama Indonesia misalnya gitu. Nah, kita cuma punya tim, yang kita punya itu ada 5 tim, di mana negaranya itu ada 3 negara. Tujuannya adalah maksimum life saving, jadi sebanyak mungkin orang yang bisa diselamatkan. Caranya gimana? Berarti sebenarnya 3 negara ini menunjukkan stage-nya. Jadi ada 3 stage di negara 3, stage 2 negara 2, dan stage negara 1. Jadi ada 3 stage. Nah, kemudian state-nya adalah ini. State-nya itu adalah jumlah tim yang dialokasikan. Misal negara 3 itu ada berapa kemungkinan tim yang bisa dialokasikan? Bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, poin-poin ini itu menjadi state-nya. Jadi per negara itu ada 3 stage. Jadi total kita ada punya di sini ada totalnya ada 15 state total. Ini tidak perlu saya gambar karena nanti bagannya jadi ruwet. Kalau kalian lihat di buku ada bagannya. Jadi nanti dia dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada kurang lebih beginilah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 15 kemungkinan yang kemudian nanti sambung-sambung gini jadi makin ruwet. Jadi mending nggak usah digambar aja. Lanjut. Nah, kita pakai metode rekursif mundur. Kita mulai dari negara 3 atau stage 3. Di sini di stage 3 kita punya 5 opsi. Mengirim 0 tim. Kalau mengirim 0 tim, berarti apa? Berarti kita mengirim tim 5 tim ke negara 1 dan 2.
Kalau kita mengirim 0 tim ke negara 3, berarti tim yang kita alokasikan itu ada di negara 1 dan 2. Proporsinya berapa? Nah, itu jadi pertanyaan. Berapa yang paling optimum, itu yang jadi case-nya. Nah, misalkan kita di negara 3, kita ada opsi mengirim 0 tim, 1 tim ke negara 3, 2 tim, 3 tim, 4 tim, 5 tim. Nah, kalau 5 tim di negara 3, berarti negara 1 2 berapa? 0. Berarti negara 1 dan 2 kita tidak mengirim tim sama sekali, karena kita cuma punya 5 tim, kita kirim semuanya ke negara 3. Nah, kalau kita ngirim ke 5 tim itu ke negara 3, yang kita peroleh itu adalah kita bisa menyelamatkan sebanyak 130 juta jiwa misal. Nah, kalau kita ngirim 4 cuma dapat 100, 380, 270, 150. Kalau tidak ada yang kita kirim di negara 3 tidak ada yang kita selamatkan. Nah, lanjut masuk ke negara 2. Di negara 2 ini, kalau kita kembali ke soal, kita cek. Di negara 2 ini, kalau kita mengirim 1 tim, kita menyelamatkan 20. Kalau 2 tim itu 45. 3 tim itu 75, 4 tim 110, 5 tim itu 150. Ini munculnya di mana? Munculnya di sini. Kalau kita kirim 0 tim itu 0, 1 tim 20, 2 tim 45, 3 tim 75, 4 tim 110, 5 tim ke negara 2 itu berarti 150. Nah, yang ini dapat dari mana? Kita pakai yang ini aja, yang paling simpel. Caranya gini. Di atas ini sebenarnya ada rumusan. Ini bacanya gini. Di negara 2 itu kalau kita ngirim 4 tim itu ada 110. Misalnya 4 tim negara 2, kita dapat 110. Berarti tim tersedia itu tinggal 1 tim. Berarti ini ditambah 1 tim negara 3. 1 tim negara 3 itu setara dengan 50. Nah, ini menjadi 160, dimana itu muncul angka di sini. Nah, kalau 3 berarti 3 tim negara 2 ditambah 2 tim negara 3. 3 tim negara 2 itu 75 ditambah 2 tim negara 3 itu 70. Di total 145. Ini muncul di sini. Lah, yang ini dari mana? Yang ini diperoleh komposisinya berarti 3 tim negara 2 ditambah 1 tim negara 3. 3 tim negara 2 itu 75 ditambah 1 tim negara 3 itu 50 ditambah 125. Jadi kita cuma mengirim, di sini total ada 4 tim yang kita kirim. Muncullah angka 125. Nah, untuk yang ini sama dengan logika yang sama diisi untuk 0, 1, 2. Begitu masuk ke negara 1, berarti kita punya opsi, tinggal pilihannya berapa yang tersisa ketika sudah kita kirim ke negara 1, negara 3 dan negara 2. Jadi kalau kita kirim ke negara 1 sebanyak 0, 1 sebanyak 0 berarti kalau ini 5 tim
itu dikirim ke negara 2 dan negara 3. Ya, nilai terbesarnya adalah 60. Proporsinya gimana? Kita lihat di tabel sebelumnya. Kalau 5 tim kita kirim ke negara 2 dan 3 itu sebanyak ini 160, itu proporsinya adalah 4 dan 1. Berarti negara 2 ada 4 tim, negara 3 ada 1 tim. Nah, kalau kita kirim 1 ke negara 1, berarti proporsinya 5 tim itu dibagi menjadi 1 tim negara 1 ditambah sisanya 4 timnya ada di negara 2 dan 3. Proporsinya berapa? Itu ada 3 di negara 2, 3 negara 2 ditambah 1 negara 3. Total yang kita peroleh sebanyak 170. Nah, di sini kita bandingkan semua kemungkinan yang ada. Nilai terbaik adalah 170. Jadi nilai optimum yang kita peroleh adalah proporsinya 1 di negara 1, 3 di negara 2, dan 1 di negara 3. Nah, ini untuk kasus programa status discrete. Untuk yang continuous dan probabilitas atau probabilistik akan saya jelaskan di video atau materi berikutnya. Untuk referensinya kalian bisa baca di buku yang biasa saya pakai, Introduction to Operation Research, yang punya Hilliard Lieberman tahun 2015. Biasanya ada yang versi Indonesia yang biasanya dipinjam di perpus, tapi mungkin versi online-nya biasanya ada juga. Silahkan kalian cari-cari atau bisa belajar dari YouTube. Banyak yang bahas ini juga. Ini yang dari saya, bisa kalian compare, bandingkan dengan materi yang kalian peroleh yang sudah saya tugaskan. Sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa chat via di Moodle di aplikasi, atau bisa PM ke WA saya. Sekian, terima kasih.